Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelompok 14 mata kuliah Pengenalan Agama-Agama di Dunia, di mana kelompok 14 akan membahas materi mengenai agama Bahai berupa kekuatan sosial, politik, dan ekonomi agama Bahai, aliran keagamaan Bahai, dan relasi umat Islam dengan agama Bahai. Sebelum masuk pada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 14. Yang pertama, saya sendiri Uswatun Hasanah dengan NIM 1817402043. Yang kedua ada Wahyuni Nurul Faiza dengan NIM 1817402044. Langsung saja masuk pada pembahasan mengenai seputar kondisi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi agama Bahai. Agama Bahai merupakan salah satu agama yang lahir di Persia atau saat ini kita kenal dengan Iran, yang kemudian menyebar ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Namun di Indonesia sendiri, daerah yang menganut Bahai tidak terlalu banyak. Ada beberapa daerah seperti Bandung, Pati, Banyuwangi, Medan, Malang, Surabaya, dan lain-lain. Di Banyumas sendiri belum diketahui keberadaan penganut agama ini karena tidak ada sumber atau publikasi ilmiah yang mengatakan kebenaran akan adanya penganut Bahai di Banyumas. Politik agama Bahai. Bicara mengenai politik maka tidak jauh dari pemerintahan dan kepemimpinan, karena pemerintahan merupakan salah satu lembaga politik yang resmi. Di mana ada pemerintahan maka di situ ada pula politik, serta di mana ada politik maka di situ ada pula kekuasaan atau kepemimpinan. Dalam agama Bahai memiliki cara pandang tersendiri dalam kepemimpinan, seperti yang tertuang dalam administrasi Bahai. Kepemimpinan menurut agama Bahai dipandang tidak seperti kepemimpinan yang ada pada umumnya, karena dalam agama Bahai untuk zaman saat ini tidak ada yang namanya kepemimpinan perseorangan. Agama Bahai memandang semua umat manusia sama. Hal tersebut didasarkan pada sejarah dahulu ketika orang-orang buta huruf tidak mempunyai waktu untuk belajar sekalipun untuk mempelajari agama mereka, maka perlu ada seseorang yang ditugaskan untuk mengatur urusan-urusan agama, serta untuk mengawasi agar mematuhi hukum yang berlaku. Mereka yang diberi tugas tersebut adalah orang-orang tertentu, yang mana mereka tidak mempunyai pekerjaan selain belajar agama. Mereka yang saat ini kita kenal dengan Brahmin bagi umat Hindu, lalu biksu bagi umat Buddha, pendeta bagi umat Nasrani, serta alim ulama bagi umat Muslim. Jauh berbeda dengan agama Bahai yang meniadakan hal semacam jabatan sebagai ahli agama seperti agama-agama yang lain. Mereka memandang dengan adanya pendeta, ahli agama, atau sebagainya justru menyebabkan perpecahan dalam agama. Hal tersebut juga sebagai alasan mengapa dalam agama Bahai tidak ada kepemimpinan perseorangan. Karena dalam pandangan agama Bahai, semua manusia itu sama atau setara. Dalam lingkup dunia, khususnya di Iran, penganut agama Bahai mendapat perlakuan diskriminasi, baik dalam hal bidang politik, ekonomi, dan sosial. Para pejabat Iran dan anggota ulama di sana secara terbuka mengujar kebencian agama terhadap Bahai dan penganutnya. Hal ini senada dengan tulisan Ma'arif dalam salah satu artikel. Melalui berbagai tekanan sosial dan politik, keberadaan umat Bahai di Iran menghadapi trauma kekerasan dan ketidakadilan. Di Indonesia, Bahai sempat dikecam dan dilarang keberadaannya, namun kemudian keluar keputusan presiden yang mencabut larangan tersebut. Dengan adanya pencabutan larangan tersebut, muncul harapan dari para penganut agama Bahai akan mendapat perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, terutama berkaitan dengan masalah hak sipil mereka. Namun, kendati demikian, realitas tersebut belum terpenuhi karena pemenuhan hak-hak sipil penganut Bahai di sejumlah daerah belum sepenuhnya diberikan. Hak-hak sipil tersebut diantaranya pencantuman agama Bahai dalam KTP, kartu keluarga, akta perkawinan, akta kelahiran, dan lain-lain. Kondisi sosial agama Bahai. Manusia sebagai makhluk sosial maka saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan antar sesama harus didasari dengan rasa cinta, kerukunan, kasih sayang, dan kesatuan. Untuk menuju terciptanya kerukunan dan kesatuan umat manusia, maka agama Bahai menyerukan agar masyarakat Bahai bertindak dengan berdasarkan pada ajaran,
pertama, penganut Bahai harus berlaku adil dalam segala hal. Yang kedua, penganut Bahai harus berlaku jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, penganut Bahai harus berpakaian yang wajar, berpikiran bersih, dan selalu mengontrol hawa nafsu. Yang keempat, dilarang untuk bergunjing dan memfitnah, sebab hal itu bisa menghambat dan merusak kerohanian kita. Selain itu, merupakan dosa besar. Lalu yang kelima, penganut Bahai tidak boleh melukai hati orang lain atau menimbulkan perselisihan atau permusuhan. Yang keenam, penganut Bahai harus memperhatikan keadaan orang-orang miskin dan tidak boleh mementingkan diri sendiri. Di Iran, para penganut Bahai mendapat perlakuan sosial yang kurang enak, sampai-sampai hak asasi manusia yang harusnya diterima oleh semua orang, namun tidak dengan penganut Bahai. Di sana mereka diperlakukan sangat tidak adil, mulai dari penolakan hak mendapatkan pendidikan, penolakan akses ke pekerjaan, penolakan hak-hak yang berkaitan dengan bangunan atau rumah, pemakaman, dan bangunan-bangunan sakral. Kondisi ekonomi Bahai. Ekonomi tidak jauh kaitannya dengan pekerjaan, karena dengan pekerjaan seseorang akan mendapat penghasilan, yang kemudian penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Di Iran, diskriminasi terhadap Bahai di bidang pekerjaan adalah kebijakan resmi. Para penganut agama Bahai ini dilarang bekerja di sektor publik dan dapat diberhentikan dari pekerjaan sektor swasta semata-mata karena alasan agama. Jika keyakinan mereka diketahui, maka mereka akan dipecat. Sedangkan di Indonesia, penganut Bahai ini tidak hidup mengelompok. Mereka cenderung berbaur dengan masyarakat penganut agama lain, sehingga tidak separah dengan Bahai yang berada di Iran, karena di sana hidupnya mengelompok. Di Indonesia, penganut Bahai tetap melakukan aktivitas ekonominya. Salah satu daerah yang lumayan banyak penganut Bahai di Indonesia yaitu di Banyuwangi, tepatnya di Desa Cangaan. Di desa tersebut, mayoritas penduduknya hampir 99% Muslim Sunni, sedangkan sisanya adalah penganut Bahai. Para penganut Bahai ini hidup di sana dengan kegiatan pertanian dan peternakan yang dijalankan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu aliran keagamaan Bahai. Agama Bahai di sini merupakan agama yang berdiri sendiri. Maksudnya yaitu tanpa mengikuti sekte maupun aliran dari agama lain. Kemudian agama Bahai juga termasuk agama yang memiliki sifat universal. Jadi sifat universal di sini maksudnya yaitu penganut agama Bahai memiliki keyakinan bahwa agama itu harus bisa menjadi sumber perdamaian dan keselarasan, baik itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa maupun dalam tatanan dunia. Kemudian, dalam agama Bahai dapat diterima semua ajaran dan syariat agama yang diturunkan oleh Tuhan. Tuhan di sini yaitu Tuhan dari agama-agama samawi yang berbeda dalam setiap penyebutannya mengikuti bahasa dan dialek setempat. Dalam hal agama, karena Tuhan Maha Tunggal dan agama Tuhan juga tunggal, serta manusia itu juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam setiap zaman, maka menurut pengikut Bahai, Tuhan yang Maha Bijaksana menurunkan agamanya dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan zaman. Kemudian salah satu keyakinan dari agama Bahai menyatakan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta alam semesta dan Dia bersifat tidak terbatas, tidak terhingga, dan Maha Kuasa. Jadi Tuhan itu tidak dapat dipahami dan manusia juga tidak bisa sepenuhnya memahami realitas keilahiannya. Jadi misalnya ada seseorang yang ingin memeluk agama Bahai. Jadi orang itu tidak harus meninggalkan ajaran atau agama sebelumnya. Jadi tetap saja dia bisa mengikuti ajaran agama Bahai dan juga tetap mengikuti agama sebelumnya. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang ritual-ritual keagamaan dari agama Bahai. Jadi seperti halnya agama lain, agama Bahai juga memiliki beberapa ritual keagamaan. Yaitu yang pertama sembahyang dan yang kedua yaitu doa. Untuk yang pertama sembahyang, untuk agama Bahai memiliki 3 waktu. Yaitu yang pertama ada sembahyang pendek, yang kedua sembahyang menengah, dan yang ketiga yaitu sembahyang panjang. Untuk yang pertama sembahyang pendek itu dilaksanakan 1 kali dalam 24 jam dan waktunya itu siang hari. Kemudian yang kedua yaitu sembahyang menengah, itu dilaksanakan 3 kali dalam 1 hari. Untuk waktunya yaitu pagi hari, siang hari, dan petang hari. Kemudian yang terakhir yaitu sembahyang panjang, itu dilaksanakan selama 1 kali selama 24 jam. Jadi untuk waktunya itu bisa kapan saja, terserah bagi orang itu. Kemudian yang terakhir yaitu melantunkan doa. Jadi dalam melantunkan doa, agama Bahai itu melakukannya dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu dari segi bahasa, kemudian yang kedua yaitu dari segi
bagaimana cara mereka berdoa. Yang pertama yaitu dari segi bahasa. Mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Sunda, dan yang ketiga yaitu bahasa Iran atau Persia. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara mereka berdoa. Yang pertama ada mereka berdoa dengan cara yang biasa saja. Kemudian yang kedua yaitu mereka berdoa seperti mereka itu sedang membaca puisi. Dan yang ketiga yaitu mereka berdoa sebagaimana mereka seperti sedang bernyanyi. Jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, yang terpenting dari masyarakat Bahai itu bagaimana mereka berdoa dan sembahyang. Yang penting mereka itu tetap menjaga kehusyuan dalam sembahyang dan berdoa tersebut. Yang terakhir yaitu relasi antara umat Islam dengan Bahai. Seperti yang kita tahu, agama Bahai adalah agama yang bukan merupakan aliran dari agama lain termasuk Islam. Meskipun ada beberapa yang mengatakan bahwa Bahai adalah bagian dari Islam, namun hal tersebut tidak benar. Jika dilihat dari konsep ajarannya, Bahai memiliki ciri khas yang berbeda dengan konsep keagamaan yang ada dalam agama Islam. Begitu juga dalam tata cara peribadatan, meskipun tampaknya memiliki beberapa kesamaan dengan peribadatan dalam Islam, misalnya seperti sembahyang, puasa, ziarah, dan lain sebagainya, akan tetapi pada praktiknya tata cara peribadatan yang mereka lakukan sangatlah berbeda. Dalam sembahyang misalnya, penganut umat Bahai melaksanakan sembahyang sebanyak 3 kali dalam sehari, dan kiblat yang dijadikan arah dalam sembahyang juga berbeda. Jika umat Bahai yang dijadikan kiblat itu menghadap barat laut, yaitu kota Akka Haifa. Puasa umat Bahai juga berbeda dengan umat Islam. Jika dalam Islam puasa dilaksanakan selama bulan Ramadan penuh, maka puasa yang dilaksanakan oleh Bahai hanya 19 hari saja. Hari raya yang diperingati juga berbeda ya dengan agama Islam. Jadi jelas Bahai bukan bagian dari Islam. Di dalam hidup bermasyarakat sering terjadi interaksi antara mereka ya, penganut Bahai dan penganut Islam, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya dengan mengikuti kegiatan arisan, dan juga mereka mengikuti perayaan-perayaan tertentu. Sebagai contoh, ada umat Bahai yang berkunjung ke rumah tetangganya untuk bersilaturahmi dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang merupakan penganut agama Islam. Begitu juga sebaliknya, umat yang beragama Islam juga menyediakan makanan untuk Bahai yang datang. Dengan kata lain juga, umat Islam menjamu tamu dengan baik walaupun memiliki keyakinan yang berbeda. Umat Bahai juga memiliki sikap yang ramah dan sopan kepada siapapun. Umat Bahai juga memegang teguh ajaran Bahaullah tentang prasangka, bahwa tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadi antar umat Bahai dan umat Islam tetap menjalin hubungan yang baik.